Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dari program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit stroke. Yang pertama, apa sih definisi dari penyakit stroke itu? Stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau tekanan darah terlalu tinggi menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. 1. Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol. 2. Orang dengan riwayat penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung koroner. 3. Orang dengan hipertensi. 4. Diabetes. 5. Orang dengan riwayat stroke dalam keluarga. 6. Dislipidemia atau kolesterol tinggi. 7. Obesitas. 8. Merokok. Yang pertama, rutin olahraga seperti aerobik atau jogging 30 menit setiap hari. Kedua, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Ketiga, menambah asupan kalium dengan konsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG. Keempat, hindari merokok. Kelima, mengendalikan stres dengan berpikir positif. Keenam, istirahat yang cukup dengan tidur 6-8 jam. Ketujuh, cek kesehatan berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. 1. Senyum tidak simetris. 2. Gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. 3. Bicara pelo secara tiba-tiba, tidak dapat bicara atau mengerti. 4. Kebas atau baal kesemutan seluruh tubuh. 5. Rabun pandangan satu mata atau pandangan kabur secara tiba-tiba. 6. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah muncul sebelumnya. Setelah pasien stroke dirawat di rumah sakit, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan di rumah untuk membantu pemulihan dan mencegah komplikasi. 1. Petunjuk dokter. Obat-obatan, pastikan pasien mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter dengan dosis dan waktu yang tepat. Diet, ikuti rencana diet yang direkomendasikan oleh dokter atau ahli gizi. Aktivitas, lakukan aktivitas fisik sesuai arahan dokter atau terapis fisik. Jadwal kontrol, ikuti jadwal kontrol rutin ke dokter untuk memantau perkembangan pasien. Yang kedua, lingkungan yang aman dan mendukung. Ubah lingkungan rumah, contohnya hapus rintangan di rumah yang dapat menyebabkan jatuh, seperti karpet longgar, kabel listrik yang menjuntai, dan tangga tanpa pegangan. Lalu, peralatan bantu. Gunakan peralatan bantu yang direkomendasikan oleh terapis seperti tongkat, walker, atau kursi roda untuk membantu mobilitas pasien. Kemudian yang terakhir, dukungan keluarga. Berikan dukungan emosional dan praktis kepada pasien. Libatkan keluarga dalam proses perawatan dan rehabilitasi. 3. Perawatan rutin. Kebersihan. Bantu pasien menjaga kebersihan diri, termasuk mandi, mencuci rambut, dan mengganti pakaian. Makanan. Sediakan makanan yang mudah dikunyah dan ditelan, dan bantu pasien makan jika diperlukan. Minum. Pastikan pasien cukup minum air putih. Istirahat. Pastikan pasien mendapatkan istirahat yang cukup. 4. Rehabilitasi. Terapi fisik. Bekerja sama dengan terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi. Terapi okupasi.
bekerja sama dengan terapis okupasi untuk membantu pasien melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpakaian, mandi, dan makan. Terapi wicara, bekerja sama dengan terapis wicara untuk membantu pasien berkomunikasi dengan lebih baik. Pencegahan komplikasi, mencegah infeksi dengan cara jaga kebersihan diri dan rumah untuk mencegah infeksi. Mencegah jatuh, berikan bantuan kepada pasien saat berjalan atau bergerak untuk mencegah jatuh. Mencegah pembekuan darah dengan cara bantu pasien untuk bergerak secara teratur untuk mencegah pembekuan darah di kaki. Mencegah pneumonia, bantu pasien untuk batuk dan membersihkan lendir di paru-paru untuk mencegah pneumonia. Dukungan emosional. Berikan dukungan emosional dengan memberikan dukungan dan pengertian kepada pasien. Kemudian berikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi pasien dan proses pemulihan. Kemudian libatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatannya. Oke teman-teman, semoga materi yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih.